90. Kali ini saya ditemenin sama Om Arthur dari bengkel apa Om? Retouch Pro Auto Retouch Pro Auto Bandung. di Bandung ya. Kebetulan kita lagi ada di Bandung juga sekarang. Dan untuk bengkelnya sendiri ini spesialisnya menuju kemana sih Om? Apakah restorasi atau perbaikan atau gimana sih Om? Lebih banyak ke restorasi ya, original restorasi. Original restorasi, jadi mengembalikan mobil ke seperti semula keluar pabrikan. Betul, gitu. kurang lebih seperti Gitu. Kalau si bengkel ini lebih ke spesifik Mercy kah? Karena kan saya ngeliat nih di luar tadi semuanya Mercedes gitu kan ya, ada dari mulai Mini dan lain sebagainya. Itu spesialis Mercedes aja atau dari merek lain bisa? Enggak, jadi kebetulan untuk sekarang ini kebetulan banyaknya Mercy. Tapi sebetulnya tidak terbatas dengan brand sih. Oh gitu, jadi semua brand juga bisa gitu ya. Betul. Untuk batasan tahun mobil? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Jadi yang dari yang oldies dari tua sampai yang muda juga Boleh. bisa restorasi ke sini ya. Boleh. Dan untuk pengerjaan sendiri itu mencakup semua dari mulai cat sampai perintilan mesin dan sebagainya atau gimana? Betul. Jadi mulai dari bodywork, engine bay, undercarriage, interior, semua kita lakukan. Semua lakukan manusia. Saya juga ngelihat tadi ada beberapa item yang ibarat kata saya kira itu barang baru Om. Ya, Maksudnya ya. barang los atau apa, tapi bukan deh, itu Bukan. asli bawaan mobil ya. Bawaan mobil kita restorasi menjadi seperti baru. Oh, iya, saya ngeliat juga tadi, bagus banget nih dari mulai selang-selang dari mulai si mesin dan lain sebagainya, kaki-kaki pula ya Om ya. Betul. Tapi kelihatannya juga semuanya yang selang-selang dari monel atau besi dan sebagainya kembali lagi ke sempurna ya, kembali lagi ke awal. Betul. Untuk pengerjaan sendiri nih, biasanya kalau mobil yang restorasi total dari nol dengan kondisi mobil ala kadarnya sampai jadi itu berapa lama sih Om proses? Paling cepat 6 bulan kerja. Jadi sebetulnya tergantung dari kondisi mobil pada saat masuk ke sini. Pada saat masuk ya. Kebanyakan lama itu pada saat proses pengelasan. Ya, jadi body ya. Ya, kalau bodinya memang kroposnya banyak, itu banyak harus kita perbaiki, itu makan waktu lama di situ. Waktu lama juga itu. Apalagi kalau misalkan mobilnya kondisinya jogrok atau udah lama juga disimpan gitu ya. Betul. Kalau udah kroposnya banyak, udah gitu posisinya udah rubah-rubah, itu lama. Begitu. Dan ini semuanya termasuk interior juga ngerjain? Interior juga? Iya, betul. Termasuk leather dan sebagainya ya berarti Om ya? Interior itu kan di dalam interior itu ada leathernya, kalau bahannya leather ya, ada imitasi, ada kayu, ada chrome gitu. Oh gitu, jadi wood panel sampai wood panel dan chrome juga semuanya dikerjakan ya di sini ya? Betul. Nah, dan untuk budgeting restorasi ini mulai dari harga berapa kalau di sini? Jadi kalau yang namanya spare part relatif ya, jadi sulit untuk terhitung untuk spare part. Iya. Juga overhaul sulit terhitung di awal karena harus kita bongkar dulu. Iya. Tapi rata-rata sih biasanya di 200-an sih. 200 jutaan, mulai dari 200 juta ya Om ya? Ya, untuk restorasi total, tapi di dengan luar spare part dan di luar spare part dan overhaul di luar itu. Mungkin kalau untuk restorasi original nih ya, kalau kita bicara restorasi original, kita tuh bukan bagus atau jelek. Bagus atau jelek itu relatif ya. Relatif ya. Tapi kalau kita bicara restorasi original, tadinya adanya seperti apa gitu. Ya. Mungkin untuk sekarang kelihatannya nggak bagus sih, tapi yang originalnya itu ya kita harus ikuti gitu. Walaupun ibarat kata si original yang dulu itu kalau misalkan untuk masa sekarang nggak banget gitu Om ya? Betul. Maksudnya kayak gitu ya? Betul. Iya. Seperti itu. Gitu. Satu lagi, ini kan antusiasme anak-anak muda untuk ke otomotif, membangun mobil segala macam ini kan besar. Iya. Bagaimana mereka bisa betul-betul gimana sih sebetulnya bermain membangun mobil lah, sebut bahasa umum ya, membangun mobil yang benar gitu ya Om ya? Nah, saya tuh pengen itu gitu, pengen ngejar itu. Mungkin next juga Om punya pikiran
buka kelas khusus gitu ya buat mengedukasi mereka, mungkin bisa aja kan Om ya? Mungkin aja, tapi untuk sekarang sih ya siapapun mau datang mau ngobrol tanya buat sharing lah ya Om ya. Itu oke buat saya senang gitu loh. Jadi kebanyakan kalau saya perhatikan ya sekarang ini anak-anak muda tuh tahunya ngebangun mobil tuh tahunya cuma sebatas ngecat doang ya Om ya. Ganti velg kan pas. Nah itu kan kalau kita bicara ganti velg, kalau anak muda kan pokoknya tahunya velgnya mahal ya itu pasti bagus, mahal dan lebar gitu ya. Gitu. Betul itu tuh nggak seperti itu gitu. Iya. Jadi sebetulnya kan mobilnya apa, pantasnya apa itu yang dicari, bukan soal mahal gitu. Dan alirannya mau kemana nih? Nah itu dulu jelas dulu di awal gitu ya. Nah, kalau menurut saya ya, kita ada mobil, terus pokoknya saya punya duit, saya beliin velg mahal, saya beliin barang-barang mahal, pasti bagus. Enggak. Dan yang utama sebetulnya adalah bagaimana kita menjiwai itu. Ya. Bagaimana kita melakukannya memang sungguh-sungguh dengan dari hati gitu ya. Dari mobil itu akan mengeluarkan sesuatu yang feedbacknya bagus. Bukan soal dikasih duit jadi bagus, enggak. Iya. Jadi berkata kalau saya sendiri pun juga sama mobil saya sendiri, ini memang kalau baru punya mobil mungkin sebatasnya cuma sebatas sayang, digosok-gosok, dilap-lap, dibenerin, udah gitu kan ya. Cuman lambat laun kan kalau misalkan ibarat kata udah ngeklop si mobil itu sama kita, ibarat kata si mobil itu punya nyawa gitu kan ya Bu ya. Itu. Nah, jadi si nyawa itu pun juga kan bisa ibarat kata bersinergi sama kita, ngebangun juga kita juga tahu nih arahnya mau kemana gitu kan ya. Kalau klasik ya klasik, kalau misalkan retro atau yang lainnya custom gitu. Tentukan dulu dari awal. Mau ngapain? Iya. Dari situ jiwai betul-betul. Dari situ kita bisa dapat feedback. Betul. Kalau orang-orang lama dulu, abang-abang saya yang suka bilang sama saya, tuh harus dapat soulnya. Iya. Itu betul. Bagaimana cara dapat soulnya itu? Bukan dengan dikasih duit banyak. Enggak. Tidak seperti itu. Iya. Dan saya pun ngerasain dulu Om. Kalau misalkan pertama dari mulai awal nih ngebangun mobil tanpa konsep, yang ada ujungnya duitnya juga nggak habis-habis Om. Terus gitu kan. Jadi ngebias jadinya kan. Jadi bagus enggak. Iya. Mobil banyak tempelan kayak barong saya jadi. Iya. Kayak begitu. Dan terus gini, ada satu lagi yang saya harus tanyain ke Om Arthur. Di zaman tahun 90-an, dari mungkin mulai dari awal tahun 90 sampai akhir 90-an nih, momen apa sih yang Om Arthur inget di dunia otomotif, khususnya di mobil gitu dulu? Entah Om Arthur pernah ngemodif apa atau ngebengkel apa atau pernah balapan kah atau apalah gitu. Pernah nggak sih ada memori itu sama siapa gitu, sama teman-teman dan lain sebagainya? Kalau balapan saya nggak ke situ sih lagi. Nggak ke sana ya? Saya lebih bagaimana ngebagusin mobil dan lebih ke mobil tua gitu. Lebih ke estetikanya. Betul, lebih ke mobil tua, gimana sih caranya bikin bagus. Makanya kayak barusan sampai saya bisa ngomong kayak barusan pun itu tentu based on pengalaman ya, sih seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih ke situnya. Kalau event-event sebetulnya dari dulu banyak sih, yang paling berkesan sebetulnya pada saat kita masuk satu event yang besar dan kita bisa dapat best of the best itu ada kepuasan pribadi ya. Ya, di situ ada kepuasan batin. Betul. Dan setelah perjalanan dari tahun 90-an itu, mungkin dari sebelumnya juga kan Om udah pasti main mobil kan ya, 80 atau 70, 80, 90 sampai akhirnya sekarang memberanikan diri buat buka bengkel. Atau dari dulu emang udah ngoprek-ngoprek di rumah tapi buat kalangan teman-teman doang sih Om sebelum buka bengkel ini? Saya udah ngebengkel di tahun 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Dan waktu itu gini. Saya punya Mercy waktu tahun 98-an lah. 98. Saya punya Mercy Mini waktu itu. Kebetulan background pendidikan saya juga S1 mesin gitu kan. Oh, jurusan mesin. S1 mesin. Kebetulan senang mobil, waktu itu punya Mercy Mini. Mercy Mini ini ngebul. Harus turun mesin kan? Iya. Panggillah montir, bongkar-bongkarlah mesinnya. Udah beres, sudah. Saya pakai di jalan macet loh. Macet, asli macet. Cekat mesin? Iya.
dari situ tidak puas jadinya udah deh saya bilang dibongkarlah sendiri. Bener pure sendiri. Dibongkar sendiri. Oh. Saya turunin lagi mesinnya, saya bongkar sendiri, saya betulin lagi, saya naikin lagi sampai Jalan lagi. benar. Dan itu solve semuanya penyakitnya. Betul. Dan waktu itu di rumah tuh kebetulan pekarangan agak besar ya, Iya. sama teman gitu ya, sama Yogi juga. Di proyek percontohan ya Om ya. Mobil-mobil sendiri Proyek aja percobaan. di depan pekarangan tuh, mobil sendiri, ngebengkel sama teman-teman gitu. Lama-lama banyak yang datang. Ini bengkel Mercy ya katanya. Ini saya punya Mercy, bisa betulin. Jadilah bengkel waktu itu Di rumah. tahun 2000. Tahun 2000-an. Ya, gitu. Datang Mercy diesel, minta turun mesin, ya turunin aja udah. Sama sendiri. Walaupun belum pernah. Pengalaman masih nol. Iya, walaupun belum pernah gitu untuk diesel ya gitu. Istilahnya modal nekat aja Om ya, Iya. pertamanya. Tapi kita cari-cari buku lah apa untuk literatur ya. Ya, Kita baca buku, referensi, belajar ya. sendiri gitu. Ya nggak ada masalah. Oke, bagus. Gitu. Awalnya sih dari situ. Awalnya mulainya dari keberanian sama tekad sama sekaligus. Betul. Yang paling gede itu ya modal nekatnya itu Om ya. Ya. Modal betul, nekat kalau betul, nggak betul. mulai dari dulu mungkin sampai sekarang juga belum berani buka-buka bengkel ya. Nggak akan jadi apa-apa. Nggak bakalan jadi apa. Aduh, seru banget nih obrolan kita sore ini ya Om. Jadi nanti ada ulasan juga. Saya juga mau jalan-jalan ke bengkel juga nih Om. Saya ngeliat-liat restorasi. Mungkin tadi yang biru itu apa ya Mbak? Itu kalau kodenya W111 W111. 111. Kalau bahasa digitalnya Batman ya. Oh Batman. Si Batman. Terus yang 3 itu yang masih dalam kondisi bahan? Itu 108 sama 109. 108, 109. Sebutannya kebo lah kalau di Oh kebo. Ya, gitu. Itu ada yang 2800, ada yang 3500. Oh gitu. Kebetulan yang 3500 ada 3 di sini. Oh 3.500 juga. Dan ini semuanya pesanan orang. Punya orang semua ya. Ada yang punya semua. Restorasi. Oke deh, Om Arthur, makasih banget waktunya sore ini udah bisa mengizinkan kita buat main-main ke bengkel yang hebring inilah. Terus Om Arthur, ya buat semua teman-teman setelah ini kita lihat ya preview bengkelnya Om Arthur seperti apa. Saksikan di video.